Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Mari kita membaca Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putus nyawanya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik dan penuh belas kasihan, basuh kami oleh darah Tuhan Yesus. Waktu, ruangan, suasana diri kami kiranya dikendalikan Roh-Mu. Berbicaralah, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan mengaplikasikannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah berkhotbah sekitar 4.000 kali. Secara umum di gereja, kadangkala di persekutuan. Otomatis saya kenal banyak gereja, dan kenal banyak pendeta, penginjil, dan majelis. Kalau saya cukup dekat dengan gerejanya atau pendetanya, saya kadang-kala tanya, bagaimana? Di gerejamu itu ada setannya atau enggak? Sehingga kalau jujur, saya mendengar banyak cerita tentang setan di gereja. Saya sendiri tidak punya pengalaman langsung dengan setan yang menakutkan, tapi saya pernah ingat, saya pernah khotbah di satu gereja, ketika itu jam 9 malam. Gereja itu pastorinya cukup baru, gres. Bangunannya modern, lampunya terang, pintunya di kamar tempat saya tinggal itu ada 2. Satu pintu kasa, sudah saya selot, lalu satu pintu kayu. Juga saya tutup. Saya ingat masih jam 9 malam itu. Tiba-tiba jeglek pintu buka sendiri. Saya ini orangnya agak teliti. Saya pikir, loh kenapa kok jeglek sendiri? Apakah mungkin ada angin? Tapi melihat lokasi, tidak mungkin ada angin. Itu di dalam gereja. Lalu saya teliti. Wah, saya pikir, saya ini pasti diganggu setan. Saya langsung WA ke teman saya katakan, malam ini saya diganggu setan, tolong saya didoakan. Saya kalau khotbah diinapkan di gereja, di hotel, sehingga punya pengalaman dengan berbagai tempat. Tetapi ibu bapak saya ingatkan, setan yang mengganggu secara fisik itu sangat jarang. Setan yang berkaitan dengan sihir, kesurupan, dan ritual, itu jarang terjadi. Tapi sehari-hari yang sering terjadi adalah apa? Setan yang mengganggu pikiran kita, perasaan kita, kehidupan kita sehari-hari. Di satu pesawat ada seorang bapak ibu yang duduk berdampingan, tidak mengenal. Lalu si pramugari menyiapkan makanan. Ketika makanan disiapkan, sang ibu makan, sang bapak tetangganya tidak makan. Lalu ibu ini tanya kepada bapak, "Bapak, apakah makanan di pesawat ini tidak enak? Makanya bapak tidak makan?" "Oh tidak, saya tidak makan hari ini soalnya apa? Saya puasa." "Oh bapak orang Kristen?" "Tidak,
Saya adalah penganut gereja setan. Gereja setan tempat saya beribadah mengharuskan supaya kami Senin dan Kamis berpuasa. Supaya apa? Supaya rumah tangganya pendeta, penginjil, orang-orang Kristen hancur. Saudara, seorang pendeta bernama Randy Alcorn pernah berkata, setiap orang Kristen itu dibidik oleh roh jahat. Setiap orang Kristen itu diincar oleh roh jahat. Apa yang diincar? Yaitu dihancurkan hidupnya. Dia berkata, kalau setan tidak bisa menarik seseorang masuk neraka, maka setan berusaha supaya kehidupan orang itu seperti di dalam neraka. Ibu Bapak, tema renungan pada saat ini saya beri tema yaitu gereja dan setan. Setan ingin memecah belah keluarga. Setan ingin memecah belah gereja. Saudara ingat peristiwa Ananias dan Zakaria. Ananias artinya Allah itu pemurah. Tetapi Ananias lupa bahwa Allah itu juga kudus. Safira itu artinya cantik. Tetapi Safira ini memiliki hati yang busuk. Kalau kita melihat 11 ayat ini, dikatakan oleh Alkitab, hai Ananias, mengapa hatimu dikuasai setan? Kamu mendustai Roh Kudus. Ketika dikatakan demikian oleh Petrus, maka putuslah nyawa Ananias. Ketika Safira datang, ditanyai, kamu menjual seharga ini? Iya. Lalu Petrus berkata, mengapa kamu bersepakat mencobai Roh Tuhan? Ingat saudara, tidak ada kesurupan, tidak ada ritual, tidak ada mimpi-mimpi buruk, tidak ada penampakan. Yang ada hanyalah apa? Dosa-dosa tertentu. Dosa Ananias dan Safira minimal 3, yaitu apa? Dosa kesombongan, dosa dusta, dan dosa kemunafikan. Ananias dan Safira ingin dianggap rohani, ingin dipuji, dia gila hormat. Ananias dan Safira sombong. Seorang berkata, kesombongan adalah presiden dari neraka. Kesombongan membuka dosa ke dosa yang lain. Jadi ingat saudara, kalau roh jahat menampakkan diri, itu menakutkan. Tapi saudara jangan pernah lupa hal itu jarang terjadi. Yang sering terjadi ketika orang Kristen berdosa, saat itulah roh jahat menghancurkan hidup kita. Baru-baru ini di rumah saya yang ada halamannya dimasuki oleh kucing. Kucing ini beranak mencari tempat di mana dia bisa beranak. Yang menarik anaknya dua-dua mati. Yang pertama jatuh, yang satu mungkin kehujanan, mati. Setelah anaknya mati saudara, saya lihat ada lalat-lalat besar ada di halaman rumah saya. Kalau saya mengusir lalat, maka lalat itu pergi. Tapi saya yakin lalat itu akan datang lagi untuk mengeroboti mayat dari anak kucing itu. Demikian pula setan. Seringkali orang berpikir tentang mengusir setan, tentang menghardik setan. Tidak salah. Tetapi selama ada dosa di batin kita, dosa di rumah tangga kita, dosa di gereja kita, maka setan punya sarana untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga dan gereja kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita teliti Alkitab, maka kesombongan, dusta, itu mengundang roh jahat. Tapi menurut Efesus 4,
Apalagi yang mengundang roh jahat? Yang mengundang roh jahat adalah kemarahan. Kemarahan itu netral. Orang marah itu boleh, tapi jangan sampai berbuat dosa. Apalagi yang mengundang roh jahat? Pornografi, seks di luar nikah, itu sarana-sarana yang dipakai setan. Termasuk perkataan. Saudara, seorang psikiater kerjasama dengan seorang yang mempunyai keahlian mengusir setan, berbicara tentang perkataan. Dia berkata apa? Perkataan kita ini bisa ditunggangi oleh roh jahat untuk menghancurkan hidup kita. Saya kenal beberapa orang Kristen yang hidupnya putus asa, hidupnya depresi, hidupnya kecewa. Karena apa? Orang tuanya sering membombardir dengan kata-kata, kamu bodoh, kamu tidak berguna, kamu tidak berarti. Saudara anggap kata-kata itu tidak apa-apa untuk anak. Tapi seperti kata Yakobus, kata-kata itu penuh racun yang mematikan. Setetes anak itu dibaikon. Setetes anak itu dibaikon. Akibatnya ketika tumbuh dewasa, anak itu tidak percaya diri. Meskipun cantik, meskipun cakep, meskipun pandai, terlalu dibombardir dengan kata-kata negatif. Sebab itu ibu bapak, saya percaya ada gereja setan. Saya percaya mujizat yang dilakukan setan. Tapi biasanya setan itu bekerja dalam hidup sehari-hari. Melalui kesombongan, melalui kata-kata yang tajam dan melukai, melalui sakit hati, melalui kemarahan yang tidak berhenti sepanjang tahun. Alkitab berkata kepada kita, setan itu seperti singa, seperti naga. Artinya apa? Kejam, buas, tidak berbelas kasihan. Di Australia ada satu ladang tempat domba. Ketika domba itu akan melahirkan anak, borong gagak besar-besar hinggap di punggung dari domba itu. Begitu anak itu jatuh di tanah, borong gagak itu loncat ke tanah. Dan mata dari anak itu dipatok. Lidahnya yang masih lunak dipatok. Seorang pendeta ketika mendengar itu, saking kasihannya hampir sakit. Demikian pula saudara, setan itu kejam. Tidak punya belas kasihan. Dia senang mencabik-cabik gereja, mencabik-cabik rumah tangga. Semakin dicabik, semakin dia puas. Tapi tentu saja hati-hati. Setan tidak saja seperti singa, tapi seringkali dia seperti malaikat terang. Apa artinya setan seperti malaikat terang? Artinya dia seperti ular, merayap, tidak ketara, tiba-tiba menggigit. Apa artinya malaikat terang? Tidak ketara. Setan punya kemampuan yang tinggi untuk membunuh dengan cara berdusta. Inilah setan yang mencabik-cabik orang Kristen. Tapi bukan itu saja. Menurut saya yang jauh lebih bahaya, setan itu berupa malaikat terang. Dengan jalan apa? Membuat kita salah prioritas. Ibu bapak, orang Kristen boleh kaya. Orang Kristen boleh mendambakan kesehatan yang prima. Tubuh adalah bait Allah. Tapi kalau orang Kristen tidak mengabarkan Injil, kalau orang Kristen tidak menganggap kekekalan itu terpenting, maka orang Kristen itu sudah ditipu oleh roh jahat. Alkitab berkata, apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya. Seorang teman saya berkhotbah berkata,
neraka itu menakutkan, soalnya menyiksa. Tapi yang jauh lebih menakutkan yaitu apa? Durasi waktunya. Dia memberi contoh, coba saudara pegang HP. Peganglah 1 jam, saudara tidak kuat. Peganglah 1 hari, tambah tidak kuat. Peganglah 1 tahun, tambah tidak kuat. Demikian pula kesengsaraan di neraka. Saudara mau tahu durasinya di neraka berapa lama? Ini saudara, saya beri tiket saudara ke Kuta. Lalu saudara di tepi pantai Kuta, saudara ambil air itu. Sampai air di pantai Kuta ini habis. Berapa tahun air di Kuta itu habis? Air di Kuta itu habis mungkin puluhan tahun. Andai kata 1 gayung ini 1 juta tahun. Dikalikan jutaan tahun lagi. Maka itu adalah cuma setitik daripada kekekalan. Sebab itu hati-hati. Setan itu seperti singa menyerang menghancurkan kita. Tapi setan jauh lebih bijaksana dengan menjadi malaikat terang. Dia mendustai kita. Jangan pikir surga, jangan pikir neraka, pikirkan sekarang. Sekarang ini terpenting. Ibu bapak, bagaimana gereja jemaat dapat mengalahkan setan? Pertama yang saya beritahu kepada saudara, saudara dapat mengalahkan setan bukan karena kita kuat. Saudara kalau melawan setan bukan tandingannya. Tapi ada kabar baik, Efesus berkata, saudara ada dalam Yesus en Kristo. Ini doktrin yang penting. Saudara dan saya seperti uang 5.000 rupiah. Ditaruh di Alkitab, disimpan di Alkitab. Nah, uang yang disimpan di Alkitab ini, inilah yang melindungi saudara. Ada satu kisah nyata saudara. Ada seorang ahli kelautan yang berenang di tengah laut. Ketika dia berenang di tengah laut, tiba-tiba dia melihat ikan paus bongkok. Beratnya 23 ton. Tiba-tiba ikan itu mendatangi dia dan dia ditaruh di ingsannya, siripnya. Dan dia ditaruh di siripnya dan dia berputar. Wah, si ibu ini berkata, sebentar lagi aku mati sudah. Ikan sebesar gitu taruh saya siripnya, sebentar saya mati. Ternyata setelah paus bungkuk ini memutar-mutar, dia melepaskan daripada penyelam ini. Setelah dia dilepaskan, dia lihat ada ikan hiu macan meninggalkan mereka. Jadi ikan paus ini cerdas saudara. Dia melindungi si orang ini supaya tidak digigit sama hiu. Demikian pula setan. Kalau setan melihat saudara, oh saudara-saudara bukan tandingannya. Dia seperti singa, aumannya saja membuat kita gemetar. Tapi jangan lupa kita in Kristo. Artinya apa? Kita dilingkupi oleh Roh Allah. Sebab itu Alkitab berkata apa? Roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari seluruh setan di seluruh dunia. Sebab itu syarat pertama, supaya saudara dan saya menang dari setan, saudara dan saya harus lahir baru, punya kodrat ilahi. Selanjutnya saya memberi saudara saran praktis, yaitu supaya saudara dan saya tiap hari makanlah yang sehat, minum yang baik, rileks, dan olahraga. Tidur yang cukup. Loh Pak Lim, ngelawan setan kok disuruh makan yang sehat, tidur yang cukup. Begini saudara, tubuh jiwa roh kita ini tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara kurang tidur, saudara gampang marah bukan?
Sebab itu saya usul ibu bapak saudara sekalian, begitu bangun pagi minum segelas air putih sebelum berdoa. Saudara sepanjang malam sudah dehidrasi, tidur, kekurangan air. Bangun, perlu minum yang baik dulu. Saya biasanya pagi bangun minum, habis itu saya berdoa. Habis berdoa saya membaca Alkitab. Atau sarapan dulu baru membaca Alkitab. Saudara mungkin habis minum mau baca Alkitab dulu. Tidak apa-apa. Jangan pernah meremehkan tubuh. Neil Anderson, ahli soal setan berkata, setan itu berpesta kalau orang Kristen lemah tubuhnya. Saya setuju. Saya setuju. Sebab itu pagi hari harus sarapan, tidur yang cukup, sering dengar musik, dengarkan acara-acara yang membuat saudara gembira, membuat saudara tertawa, tapi dengan catatan yang sehat. Barulah kita bicara peperangan rohani. Bagaimana mengalahkan setan? Yang pertama dipimpin roh. Seringkali orang berkata, Pak Lim saya kepenuhan roh, dipimpin roh. Supaya bisa berbuat mujizat. Supaya bisa sembuh. Bisa. Tapi yang tidak kalah pentingnya bahkan lebih penting. Saudara dan saya perlu dipenuhi roh. Supaya apa? Dapat mengalahkan setan. Seperti paus bongkok yang 23 ton itu. Ditakuti dengan hiu macan. Tapi kalau penyelam itu tidak takut sama sekali. Sebab itu ibu bapak, pada pagi hari sebelum meninggalkan rumah, mintalah dipenuhi oleh roh. Alkitab berkata kepada kita, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Karena waktu, saya hanya memberitahu saudara 2 cara supaya Roh Kudus itu bekerja leluasa. Yang pertama, belajarlah Alkitab baik-baik. Saya masuk sekolah Alkitab tahun 81. Saat ini sudah 39 tahun saya belajar Alkitab. Tapi hampir setiap hari saya belajar Alkitab. Setiap minggu saya targetkan minimal 7 jam saya belajar Alkitab. Bukan karena saya tidak ngerti, tapi saya ingin memperdalam. Bukan supaya kelihatannya pintar, tidak. Tapi supaya jiwa kita makin kuat di dalam Tuhan. Di tengah pandemi ini saya banyak mendengarkan ceramah. Pak Tong baru ini mengadakan acara dengan 31 pembicara, 40 pertemuan. Saya tidak bisa mengikuti semua, tapi secara umum saya ikuti. Saya tahu pembicara-pembicara yang baik, saya pilih. Saya mendengarkan ceramah dari seorang selama 3 kali. Setiap berceramah 2 jam, saya juga dengarkan. Nanti malam pun saya mendengarkan tentang PI. Padahal buku saya tentang PI sudah banyak. Karena apa? Karena kalau kita mau kuat secara rohani, harus belajar Alkitab sungguh-sungguh dan menerapkan. Saudara lihat Yesus di kayu salib. Kenapa Jumat itu disebut Jumat Agung? Bukan Jumat kelabu, bukan Jumat tragis. Padahal tidak ada mujizat. Tidak ada sesuatu yang spektakuler. Yang ada adalah darah. Yang ada adalah apa? Sakit hatinya Yesus karena dilukai. Tapi dia mengampuni. Membawa orang ke surga penjahat dan memikirkan ibunya. Yesus tidak seperti Ananias dan Safira. Ananias dan Safira egois, memikirkan dirinya. Yesus memikirkan orang lain seperti dirinya, bahkan sebelum dirinya. Dan itulah pendapat Alkitab. Sebab itu saya usulkan, kalau saudara mau mengalahkan setan, belajar Alkitab baik-baik, dicicil. Dan belajarlah 1 Korintus 13. Baca, hafal, praktekkan. Jika aku bisa bahasa malaikat, tanpa kasih, 0. Jika aku punya iman memindahkan gunung, tanpa kasih, kosong melompong. Jikalau saya bisa menyerahkan tubuhku untuk dibakar,
tanpa kasih omong kosong. Kasih itu apa? Sopan. Saudara pernah lihat suami istri cerai karena apa? Tidak bisa bahasa roh. Karena tidak bisa memindahkan gonong. Tidak. Suami istri cerai umumnya apa? Karena tidak ada sopan santun di rumah tangga. Betul? Karena tidak ada kelemah lembutan. Karena tidak ada pengampunan. Demikian pula tetangga. Tetangga dibenci bukan karena tidak bisa berbuat mujizat. Tetangga tidak disukai ketika sombong. Ingat saudara, Alkitab itu firman Allah. Kalau saudara dan saya mau mengalahkan setan, praktekkanlah Alkitab dan pelajarilah dengan sungguh-sungguh. Bagaimana Roh Kudus bisa memakai firman-Nya untuk mengalahkan setan, tapi bukan firman saja. Yang kedua adalah doa. Pak Lim, jangan ngomong doa lah. Doa itu saya sudah bisa. Setan mengaum, menggelegar, supaya kita takut sehingga diterkam. Ketika Yesus mau naik di atas kayu salib, Dia akan habis-habisan dengan setan. Setan yang akan menikam dia dengan cara supaya dia berdosa. Yesus di atas kayu salib tidak berdosa, bahkan mengampuni musuhnya. Karena apa? Karena dia pergi ke taman Getsemani untuk berdoa. Saudara, banyak doa, banyak kuasa. Tidak ada doa, tidak ada kuasa. Kalau saudara mau rumah tangga saudara tidak pecah. Kalau saudara mau gereja saudara tidak hancur. Banyak doa, tidak ada doa, tidak ada kuasa. Alkitab berkata, kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau doa kita seperti orang yang mencari lahan parkir. Tuhan tolong saya ketemu tempat parkir. Kalau tidak ketemu, ya tidak apa-apa. Doa tidak boleh begitu. Doa itu minta, cari, ketuk. Doa itu harus spesifik. Doa itu harus merangkul kaki Allah dan berkata, Tuhan tolong. Kalau engkau tidak menolong, saya tidak lepaskan kakimu. Tapi berita baiknya saudara, kalau saudara memahami firman Allah dan mentaati firman Allah, doa itu tidak sulit. Seperti Daniel, begitu berdoa langsung dijawab Tuhan. Bukan berarti setiap doa kita dijawab Tuhan, tapi Tuhan betul-betul tergerak dengan doa kita. Saudara, kalau jujur banyak doa saya yang belum dijawab oleh Tuhan. Dan ada yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi yang menarik di tengah pandemi ini, wastafel saya rusak saudara. Maksudnya sering tersumbat. Ketika tersumbat biasanya saya ngambil panci 3, saya panasi. Air mendidih, saya lempar ke lubang itu supaya jalan lancar. Seminggu, 2 minggu saya lakukan itu cukup jalan. Yang menarik suatu pagi, istri saya ketika berdoa di kamarnya, seakan-akan Tuhan bicara di dalam hatinya. Kenapa kamu tidak doa sama aku? Doa. Yang menarik saudara, istri saya betul-betul berdoa, Tuhan tolong. Ya memang masih saya siram dengan air panas, tapi menarik sampai 3 bulan ini lancar semua. Saudara, saya percaya Tuhan itu peduli soal-soal kecil. Rambut kepala dihitung semuanya. Baru-baru ini saya bersih di halaman saya. Sekeliling rumah saya banyak pohonnya. Tiba-tiba ada kutilang nyanyi. Seakan-akan Tuhan bicara di batin saya. Apa yang dia katakan? Kamu itu seperti kutilang. Tidak punya apa-apa. Tapi tak pelihara. Saudara pernah tahu kutilang? Posing. Waduh besok makan apa ya? Bengong kutilangnya. Tidak. Kutilang tiap hari nyanyi. Padahal tidak punya lumbung.
Sebab itu Yesus berkata, kekhawatiranmu tidak menambah 40 senti hidupmu. Rambut kepalamu terhitung semuanya. Bapak manakah jika anaknya minta roti dikasih batu, minta telur dikasih kalajengking. Mama mana kalau menyusui bayinya, lupa bayinya ada di buah dadanya. Mana ada mama seperti begitu? Kalau mama dunia, papa dunia sangat baik sama anaknya, apalagi saya. Sebab itu saudara diganggu roh jahat, rumah saudara angker, saya usul doa sungguh-sungguh. Yesus berkata, apa yang Yesus katakan? Ada jenis setan tertentu yang tidak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Saya punya kenalan-kenalan yang katanya diganggu masalah kejiwaan. Tapi setan bisa kerja melalui masalah kejiwaan. Orang ini kadang-kala diganggu untuk apa? Bunuh diri. Setan itu jenisnya macam-macam saudara. Ada yang suka murung, ada yang mendorong orang bunuh diri. Nah disinilah kita perlu doa. Supaya tahu setan ini jenis apa dan kita bisa mengatasi dengan kekuatan Tuhan. Bagaimana cara mengatasi setan baik di rumah tangga maupun gereja? Yang pertama, jaga kesehatan fisik. Makan yang sehat, tidur yang baik, olahraga, sering tertawa. Cari hiburan yang menyenangkan tapi sehat. Di Kanada ada acara yang banyak membuat kita tertawa. Bisa saudara ambil di internet dan itu sehat. Dan yang kedua, mintalah tiap hari kepenuhan Roh Kudus. Ini ceritanya nanti panjang, tapi saya hanya singkatkan dua. Melalui Roh Kudus saudara belajar Alkitab. Roh Kudus memakai Alkitab untuk menyerang roh jahat. Ingat Matius 4, ketika Yesus dicobai setan, apa kata Alkitab? Ada tertulis. Yesus tidak memanggil halilintar. Tapi Yesus memakai ada tertulis di Alkitab. Mau ngalahkan setan, belajar Alkitab baik-baik. Yang kedua, Roh Kudus memakai doa. Kamu tidak dapat apa-apa karena tidak doa. Banyak doa, banyak kuasa. Kita ini seperti kutilang, tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan menyertai kita, Immanuel. Kita ini seperti bunga bakung yang tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan mendandani sehingga lebih indah daripada Salomo. Jadi ingat ibu bapak, keluarga saudara, gereja saudara, diintimidasi oleh setan supaya hancur. Sebab itu mintalah kepenuhan roh, banyak doa, belajar firman Tuhan baik-baik. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, jadikan kami pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.